Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan analisis return saham pada PT Unilever Indonesia Tbk. Perkenalkan, nama saya Putri Purnama dan rekan saya Putri Fauzi Julianti. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami. Di sini ada latar belakang. Harga saham mencerminkan nilai dari suatu perusahaan. Jika perusahaan mencapai prestasi yang baik, maka saham perusahaan tersebut akan banyak diminati oleh para investor. Prestasi baik yang dicapai perusahaan dapat dilihat dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan. Emiten berkewajiban untuk mempublikasikan laporan keuangan pada periode tertentu. Laporan keuangan sangat berguna bagi investor untuk membantu dalam mengambil keputusan investasi seperti menjual, membeli, atau menanam saham. Return saham merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh investor untuk menilai kinerja dan potensial keuntungan diri dari investasi mereka. Return saham mencerminkan keuangan atau keuntungan atau kerugian yang diperoleh para investor dari perubahan harga saham serta dividen yang diterima. Bagi investor, khususnya di pasar saham Indonesia, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi return saham sangatlah penting untuk membuat keputusan investasi yang baik. PT Unilever Indonesia adalah salah satu perusahaan terbesar dan paling dikenal di Indonesia sebagai perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI dengan kode saham UMVM. Unilever memiliki kapitalisasi pasar yang besar dan menjadi bagian dari indeks saham utama seperti LQ45 dan IDX 30. Kinerja saham Unilever sering menjadi barometer bagi kondisi pasar secara keseluruhan karena peran signifikan perusahaan ini adalah dalam sektor barang konsumsi dan ekonomi nasional. Selanjutnya ada profil perusahaan. Unilever Indonesia adalah salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia yang bergerak dalam bidang industri consumer goods dan telah memimpin industri ini selama 46 tahun. Tujuan utama bisnis kami adalah untuk memasyarakatkan kehidupan yang berkelanjutan atau kehidupan yang ramah lingkungan dan memberikan manfaat sosial. Didirikan sebagai Levers di pabrikan NV pada 5 Desember 1933. Perseroan berganti nama pada tahun 1980 menjadi PT Unilever Indonesia, sebagaimana dicatat dalam akte nomor 107 oleh Notaris Publik Marsini Mulyadi SH tertanggal 22 Juli 1980. Perseroan selanjutnya mengalami perubahan nama pada tanggal 30 Juli 1997 menjadi PT Unilever Indonesia Tbk. Hal tersebut dicatat oleh Notaris Publik Mudofir Hadi SH dalam akta nomor 92 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dalam surat keputusan nomor C2 1049 HP titik 01.04 tahun 1998 tanggal 23 Februari 1998 dan diterbitkan dalam Berita Negara nomor 39 pada 15 Mei 1998 tambahan nomor 2620. Anggaran dasar perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris nomor 14 tanggal 31 Mei 2019 dari Dewi Sukarti, Sarjana Hukum MKN, Notaris di Tangerang terkait dengan penambahan kegiatan bisnis perusahaan. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusan nomor AHU 0033271 AH.01.02 tahun 2019 tanggal 27 Juni 2019. Unilever Indonesia menjadi perusahaan publik pada tahun 1981 dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya pada tanggal 11 Januari 1982. Sahamnya sekarang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 31 Desember 2019. Unilever Indonesia adalah perusahaan terbesar kelima di Bursa Efek Indonesia
Visi dan misi PT Unilever Indonesia. Visinya adalah memimpin dalam membuat kehidupan yang lebih baik sejalan dengan komitmen kami terhadap keberlanjutan. Visi ini menekankan komitmen Unilever untuk menjadi pelopor dalam menciptakan pertumbuhan positif bagi kehidupan masyarakat, baik melalui produk-produk berkualitas tinggi maupun kegiatan bisnis yang berkelanjutan. Dan misinya yang pertama ada menghadirkan produk berkualitas tinggi. Unilever berkomitmen untuk menyediakan produk-produk berkualitas tinggi yang tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumen tetapi juga berkontribusi pada kesehatan dan kesejahteraan mereka. Yang kedua ada memimpin dalam keberlanjutan. Misi Unilever adalah untuk menjadi pemimpin dalam berkelanjutan dengan fokus pada mengurangi dampak lingkungan dari operasinya, meningkatkan taraf hidup pekerja dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Yang ketiga ada inovasi berkelanjutan. Unilever berusaha untuk terus berinovasi dalam produk dan proses bisnis mereka dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi sumber daya dan mengurangi jejak lingkungan dari seluruh rantai nilai mereka. Selanjutnya ada pengertian investasi. Saham adalah instrumen keuangan yang mewakili bagian kepemilikan atau ekuitas dalam suatu perusahaan. Dengan memiliki saham, seseorang menjadi pemegang saham atau pemilik sebagian dari perusahaan tersebut. Saham umumnya diperdagangkan di pasar modal dan memberikan kepada pemegangnya hak tertentu seperti hak dividen yang dibagikan kepada pemegang saham, hak suara dalam rapat umum pemegang saham, dan hak atas bagian dari aset perusahaan jika perusahaan dibubarkan. Yang kedua ada analisis return saham. Analisis return saham adalah proses evaluasi kinerja historis dan potensial suatu investasi saham dengan menghitung dan menganalisis tingkat pengembalian yang telah atau diproyeksikan akan diperoleh dari investasi tersebut. Tujuan utamanya dari analisis return saham adalah untuk membantu investor analisis dalam memahami seberapa baik atau buruk saham tersebut telah menghasilkan keuntungan, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja saham tersebut. Yang ketiga ada pengertian saham. Investasi adalah proses atau tindakan membeli aset atau produk dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan. Yang keempat ada pengertian return saham. Return saham merupakan salah satu indikator utama yang digunakan oleh investor untuk menilai kinerja dan potensi keuntungan dari investasi mereka. Return saham mencerminkan keuntungan dan kerugian yang diperoleh investor dari perubahan harga saham yang diterima. Bagi investor khususnya di pasar saham Indonesia, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi return saham sangatlah penting untuk membuat keputusan investasi yang lebih tepat. Selanjutnya ada etika laporan keuangan PT Unilever Indonesia. Ini dipaparkan untuk mengetahui kestabilan keuangan perusahaan PT Unilever Indonesia. Di tahun 2023 penjualan bersihnya ada 36.611, di tahun 2002 41.219, di tahun 2021 39.566, di tahun 2020 42.972, di tahun 2019 42.923. Harga pokok penjualannya di tahun 2023 19.417, di tahun 2002 22.154, di tahun 2021 19.920, di tahun 2020 20.515, 2019 20.894. Laba brutonya tahun 2023 18.195, 2022 19.065, 2021 19.626, 2020 22.457, 2019 22.029. Beban usahanya 12.915 di tahun 2023, di tahun 2022 11.996, di tahun 2021 11.947, di tahun 2020 13.006, di 2019 11.908. Laba usahanya 2023 6.279, 2022 7.069, 2021 7.679, 2020 9.451, di 2019 10.121.
Ininya berdasarkan data laporan laba rugi PT Unilever Indonesia yang menunjukkan kinerja keuangan perusahaan dari tahun 2019 sampai 2023. Penjualan beli mengalami penurunan dari 2019 hingga 2023 dengan penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2023. Harga pokok penjualan mengalami sedikit penurunan pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022. Laba bruto relatif stabil dan beban usaha meningkat setiap tahun. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2023. Dari data laporan laba rugi ini menunjukkan bahwa PT Unilever Indonesia mengalami penurunan kinerja keuangan yang signifikan dari tahun 2019 sampai 2023 dengan penurunan di hampir semua indikator kinerja utama. Selanjutnya ada rasio keuangan PT Unilever. Tahun 2023 laba brutonya 49,7%, tahun 2022 46,3%, tahun 2021 49,6%, 2020 52,3%, 2019 51,3%, laba usahanya 16,3%, 17,1%, 19,4%, 22%, 23,6%. Margin jumlah penghasilan komprehensifnya tahun 2023 ada 11,6%, tahun 2022 13,4%, tahun 2021 14,5%, tahun 2020 16,4%, tahun 2019 16,5%. Margin EBITDA-nya tahun 2023 ada 18,7%, tahun 2022 19,7%. Tahun 2021 22,1%, 2020 24,6%, 2019 26,2%. Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa PT Unilever Indonesia mengalami penurunan efisien dan kinerja keuangan dari tahun 2019 hingga 2023 dengan penurunan di hampir semua rasio keuangan utama. Namun perusahaan masih menunjukkan kapasitas yang kuat dalam menghasilkan laba dari entitas yang dimilikinya. Sini ada kinerja saham dari 2019, tertinggi, terendah, penutupan, volume perdagangan, saham beredar, dan kapitalisasi pasarnya. Di tahun 2019, PT Unilever sepanjang tahun 2019 menunjukkan harga saham berfluktuasi, volume perdagangan dan kapitalisasi pasar berubah selama tahun tersebut. Perusahaan mengalami penurunan harga saham dan kapitalisasi pasar dari awal hingga akhir tahun. Di tahun 2020-nya harga saham mengalami fluktuasi. Harga tertinggi di tahun 2020 yaitu ada pada Q2 dan harga terendahnya ada pada Q1 yaitu sebesar 5,275. Dari data tahun 2020 menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki kinerja saham yang cukup baik meskipun ada beberapa fluktuasi dalam harga saham dan volume perdagangan. Di tahun 2021 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi saham PT Unilever dengan penurunan harga yang signifikan di awal tahun. Peningkatan volume perdagangan bisa menunjukkan minat investor yang meningkat meskipun ada volatilitas harga. Di tahun 2022, harga tertinggi dan terendah saham mengalami peningkatan dari Q1 hingga Q4. Volume perdagangan saham mengalami fluktuasi dengan harga tertinggi pada Q2 dan terjadi penurunan pada Q3 dan Q4. Pada tahun 2022 merupakan tahun yang lebih positif bagi saham perusahaan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun ini juga terjadi peningkatan harga saham dan kapitalisasi pasar meskipun terdapat fluktuasi dalam volume perdagangan. Di tahun 2023, harga tertinggi saham mengalami penurunan dari Q1 hingga Q4. Harga terendah saham juga mengalami penurunan dari Q1 hingga Q4. Harga penutupan saham juga menurun dari Q1 hingga Q4. Perusahaan mengalami penurunan harga yang signifikan dari Q1 hingga Q4 yang mencerminkan penurunan kepercayaan investor atau kinerja perusahaan yang kurang baik sepanjang tahun. Stabilitas jumlah saham yang beredar menunjukkan tidak adanya perubahan besar dalam struktur saham perusahaan seperti penerbitan saham yang baru atau pembelian kembali saham.
Dari data tahun 2023 menunjukkan bahwa perusahaan menghadapi tantangan yang signifikan dengan penurunan harga saham dan kapitalisasi pasar yang berkelanjutan sepanjang tahun. Selanjutnya ada pergerakan saham PT Unilever Indonesia dari tahun 2020 sampai 2023. Grafik tersebut menunjukkan pergerakan harga saham PT Unilever Indonesia dari tahun 2020 hingga tahun 2023. Pada tahun 2020 harga saham mencapai puncaknya yaitu sebesar 7.350. Tahun 2021 harga saham turun drastis menjadi 4.110. Tahun 2022 harga saham mengalami sedikit kenaikan menjadi 4.700. Tahun 2023 harga saham mengalami penurunan 3.530 dan grafik tersebut volatilitas harga saham PT Unilever Indonesia dalam rentang waktu 4 tahun dengan penurunan yang drastis di awal periode dan fluktuasi yang berlanjut hingga tahun 2023. Kesimpulannya, penelitian analisis return saham pada PT Unilever Indonesia dapat mencakup beberapa aspek utama yaitu kinerja saham, return saham, dan kinerja keuangan yang menunjukkan bahwa PT Unilever Indonesia adalah perusahaan yang stabil dengan kinerja keuangan yang solid. Penelitian ini dapat membantu investor memahami potensi keuangan dan risiko investasi pada saham PT Unilever Indonesia serta memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan investasi. Sarannya, yang pertama bagi para investor yang memiliki portofolio saham, hendaknya dapat menilai bagaimana kinerja dari portofolio saham yang dimiliki agar dapat mengambil keputusan yang tepat dalam berinvestasi di saham. Yang kedua, bagi para calon investor yang tertarik untuk berinvestasi di saham, sebelum mulai berinvestasi sebaiknya mencari pengetahuan terlebih dahulu seluk-beluk tentang saham, cara berinvestasi di saham, dan cara menilai kinerja dari portofolio saham serta disesuaikan dengan karakteristik investor. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan konsultasi kepada pihak-pihak atau lembaga yang bergerak di bidang jual beli saham. Yang ketiga, dari hasil penelitian yang diperoleh, investor yang menjadi objek penelitian seluruhnya adalah saran penulis bagi pembaca yang akan meneliti topik yang sama dengan skripsi ini. Sebaiknya penelitian ini dapat dijadikan sebagai gambaran dan agar mencoba untuk meneliti wanita sebagai objek penelitiannya. Bagi yang tertarik kepada penelitian kinerja portofolio saham dapat melakukan kerjasama dengan pihak teknik agar dapat membuat program khusus tentang penilaian kinerja portofolio saham. Sekian presentasinya, silakan jika ada yang ingin bertanya. Ya, boleh. Kita ya. Aku Fauzia dari kelas 13. Mau nanya. Mau nanya. Biasanya Unilever lewat platform apa kalau mau rekrut karyawan baru? Terima kasih. Lagi yang ingin bertanya. Lagi yang ingin bertanya. Ini dari kelompok 12 dulu kan. Tadi kan menjelaskan tentang laporan keuangan kinerja laporan keuangan perusahaan itu sendiri kan. Yang ingin saya tanyakan apa yang membuat meyakinkan investor itu mau menanamkan modalnya di situ dengan return saham yang ekspektasi return saham yang diharapkan di masa yang akan datang. Karena kan tadi yang dijelasin itu kan per bulan, tapi analisis yang masa kemarin itu berapa persen yang dia dapatin dari saham yang
Ada lagi yang ingin bertanya? Nanti maju. Dari kelompok 14 ke 15. Oh iya ya, 15. Bagaimana prospek pertumbuhan usaha Kami mau menjawab pertanyaannya Fauzia. PT Unilever platform apa untuk merekrut karyawan baru? Biasanya kalau PT Unilever itu ada di website resminya Unilever Indonesia, terus juga ada di sosial medianya Unilever, terus juga ada di job portal gitu kayak Jobstreet dan lain-lain. Ada apa lagi nggak? Saya akan menjawab pertanyaan dari Iwas ini, bagaimana cara untuk meyakinkan investor untuk menanamkan sahamnya ke PT Unilever dan berapa persen keuntungannya. Alasannya karena stabilitas dan reputasi perusahaan PT Unilever sangat baik di seluruh dunia di Indonesia. Yang kedua, portofolio produk yang kuat. Yang ketiga, dividen yang konsisten, kinerja keuangan yang baik, manajemen yang profesional. Keuntungan untuk
Keuntungan buat investor menanam saham di Unilever sekitar 2 hingga 4% per tahun, tergantung pada kinerja perusahaan dan kebijakan dividen yang ditetapkan. Itu aja Mas ini. Yang terakhir, pertanyaan dari Dila, bagaimana prospek pertumbuhan saham Unilever di masa depan? Prospeknya ada dari beberapa faktor, dari faktor internal maupun eksternal. Kalau dari faktor internal mungkin inovasi produknya, ada efisiensi operasional, strategi pemasaran dan distribusi, kebijakan dividen, dan dari untuk faktor eksternalnya persaingan industri, regulasi pemerintah, perubahan preferensi konsumen. Jadi pada intinya prospek pertumbuhan saham Unilever akan dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan untuk terus berinovasi, meningkatkan efisiensi operasional dan merespon perubahan pasar dengan cepat. Masih baik, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya karena kita bersama dulu.